Perkenalkan nama saya Citra Satria Utama Dewi. Saya merupakan salah satu tim pengajar dalam mata kuliah dasar bioteknologi laut. Kali ini saya akan berbagi tentang environmental DNA atau DNA lingkungan. Bagaimana sebenarnya biodiversitas di Indonesia hari ini? Sebenarnya Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat kepada dunia untuk mempertahankan biodiversitas yang ada di laut Indonesia. Karena Indonesia eh, memiliki komitmen kepada IUCN dan CBD sehingga harus menjaga biodiversitas yang dilindungi dan tetap harus menjaga biodiversitas yang ada untuk dimanfaatkan secara terukur. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi yang dilakukan di Indonesia. Dan di laut sendiri terdapat 20 jenis ikan yang dilindungi secara penuh melalui regulasi Permen-KP nomor 1 tahun 2021. Tantangan biodiversitas di Indonesia hari ini adalah populasi yang terus menurun diakibatkan oleh baik itu perubahan lingkungan maupun aktivitas manusia sehingga menyebabkan kerusakan habitat dan juga bahkan tekanan perikanan tangkap yang terus-menerus dan semakin gencar. Terlebih lagi, nilai ekonomi dari setiap biodiversitas yang ada di Indonesia masih belum banyak dilakukan penelitiannya, dan ketahanan pangan pun riset-riset yang dilakukan masih belum banyak memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dengan paradigma konservasi merupakan satu-satunya kunci untuk bangkit dan menjaga biodiversitas yang ada di negara kita. Apa sebenarnya tantangan dalam pengumpulan data biodiversitas? Ada 4 hal yang bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah setiap peneliti itu memiliki metode dan teknik monitoring yang berbeda, sehingga diperlukan consignering, persamaan persepsi untuk melakukan riset dengan tema yang sama. Kemudian kondisi geografis di Indonesia yang sangat luas, terlebih merupakan negara kepulauan sehingga banyak jarak yang sangat lebar yang harus ditempuh dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Selain itu, pendanaan juga merupakan masalah yang relatif umum dihadapi oleh seluruh peneliti dan juga sumber daya manusia kita yang memang masih belum banyak yang kompeten. Mungkin ada yang kompeten tapi sangat terbatas. Bicara tentang pengumpulan data biodiversitas, maka salah satunya itu adalah dengan melakukan DNA barcoding. Bagaimana sejarah DNA barcoding di Indonesia? DNA barcoding sebenarnya sudah lama diperkenalkan di Indonesia melalui yang pertama dikenal itu adalah DNA barcoding konvensional, kemudian mini barcoding dan juga spesies spesifik dengan sequencing. Dan hari ini kita sudah mulai mengenal kombinasi antara eDNA dan juga metabarcoding. Apa itu sebenarnya eDNA? eDNA sebenarnya merupakan DNA yang bisa kita temukan di lingkungan, DNA yang sebenarnya berasal dari organisme yang hidup di lingkungan tersebut, namun kemudian dikeluarkan dalam bentuk fragmen yang kecil-kecil yang biasanya bersamaan dengan urin, tinja, sel-sel kulit mati, atau memang dikeluarkan dalam bentuk DNA sel hidup yang secara sengaja dilepaskan. Bagaimana sebenarnya eDNA itu sendiri? Kita bisa lihat dari video berikut. eDNA is short for environmental DNA, and as the name already indicates, eDNA is genetic material of organisms found in the environment. Multiple applications of eDNA are of increasing importance. Especially in the field of ecology, eDNA is used to monitor species in a habitat of interest. To explain what eDNA is, an aquatic environment is taken as an example. Organisms living in it, like this fish, constantly lose genetic material which is found in excrements or shed skin cells, and those contain DNA. This form of DNA from organisms found in the environment is referred to as eDNA. But what is eDNA used for?
to determine which species are living in an environment like the sea, one would have to either catch those individuals to identify and count them, or one would have to identify them with other monitoring systems. Especially in a complex ecosystem such as the ocean, fishing can be considered invasive and laborious, and video surveillance systems may be extremely expensive. Besides those more classical monitoring methods, eDNA provides an additional layer of information with some advantages. Since eDNA is present in the environment for about 2 weeks, it is possible to detect rare species which might not have been caught in nets of fishing boats. How can such information be gained from eDNA? In the first step, the water sample is collected. From this sample, the DNA is extracted. The water sample contains eDNA from different organisms. However, at this moment, the species of origin of those DNA fragments are not known. In case one wants to determine the species composition in an environment, the next step usually involves metabarcoding. For simplicity, this example does not show the entire genome, but a short sequence. A specific genetic marker needs to be amplified from the extracted DNA using PCR. To make sure that all animals can later be detected, the eDNA of all animals has to be amplified. A critical step is to select universal primers that bind to all animal DNA. Target genes for the primer design have to be highly conserved. A sequence with an extremely high degree of similarity among different species is often found in mitochondrial genes. Those primers bind to the same sequence of animal eDNA. The primers have additional overhangs which are used for the library preparation and the sequencing step later. But the details about this will not be covered in this video. Check out the indicated video here for more information about that. In brief, DNA fragments of various organisms are amplified in high quantity, and after millions of amplicons have been generated with PCR, those reads can be sequenced with an Illumina instrument at ease. After some data processing, including different bioinformatics steps such as the removal of primers and unwanted reads, the species can be classified using a database with reference sequences. At this step, it is very important to have a reference database of good quality. That is, it contains sequences from a large spectrum of animals. Those genome databases help to distinguish which species are present in the environment from which the eDNA was collected from. In those conserved gene regions, only single nucleotides may differ between the species, and each are like a fingerprint that allows species identification. Even though eDNA is a great tool for ecologists, there are of course limitations. One is that the primers used to amplify eDNA material need to be universal and bind to DNA from all target animals. But they need to be specific enough to exclude animals from outside the target group. If for one organism the primer binding sequence is different, the primer may not bind anymore, and the DNA of the respective species will not be amplified. This species will not be detected in the study, even if the organism was present in the environment. Further, it is hard to draw conclusions about the abundance or biomass of animals. Much eDNA from one species could indicate that this species is abundant, but it could also have various other explanations. One might be that a dead individual of a rare species may release elevated levels of eDNA. Quantification of eDNA data is still questionable at this moment. Also, especially for rare or even undiscovered species, another limitation is that the databases do not have good reference sequences of those species. Species identification might also be difficult if the target sequence of one species is so conserved that it is identical to that of another. In this case, two species cannot be distinguished. If you could take something home today and know what eDNA is, please like this video. Also, feel free to subscribe to this channel and check out this video here. Thanks for watching. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang eDNA secara singkat dan padat begitu ya. Setelah kita baca tadi, setelah kita perhatikan bersama, maka kita bisa tahu bahwa sebenarnya keterbatasan dari eDNA itu menarik
solutif, tapi sebenarnya ada beberapa keterbatasan. Jadi yang pertama, sampel eDNA ini sangat rentan terhadap degradasi karena biasanya mereka hanya usianya sekitar 2 minggu saja dari jarak organisme itu berada di lokasi tersebut sampai dengan sampel ini bisa diolah. Kemudian mengetahui jenis kelamin dan stadium hidup spesies yang terdeteksi itu juga dia tidak bisa. Kemudian dia juga tidak bisa secara absolut menghitung abundance atau biomass-nya. Nah, selanjutnya primernya itu juga perlu sangat diperhatikan karena relatif bias. Kemudian ada snapshot dan juga sangat tergantung pada referensi database atau beberapa dark taxa. Sometimes kita seringkali menemukan dalam satu sampel air itu karena kita menggunakan universal primer sehingga yang ditemukan itu mayoritas adalah microbes, bakteri itu akan lebih banyak untuk ditemukan. Kemudian apa yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan eDNA? Kita harus bisa pastikan terlebih dahulu siapa target yang akan kita ambil. Apakah kita mau mengambil hiu, pari, atau kita mau mengambil sea turtle, atau kita jelas mau mengambil ikan jenis tertentu. Nah, setelah itu kita harus kenal bagaimana perilakunya. Sehingga kita bisa mengetahui kapan kita akan melakukan sampling dan di mana kita melakukan samplingnya. Berapa jumlah sampel dan berapa volume sampel yang bisa kita ambil. Jadi misalnya pada studi kasus kita akan mencoba untuk mencari tahu, memastikan apakah di wilayah tersebut terdapat dugong, maka kita harus kenal bahwa dugong ternyata menghabiskan 10 dari 24 jam dalam hidupnya di seharinya itu di dalam ekosistem padang lamun. Maka kita akan melakukan sampling di ekosistem padang lamun. Kapan melakukan samplingnya? Kita bisa melakukan sampling pada pagi, malam hari, atau pada bulan-bulan di mana kondisi angin pada kondisi yang tenang. Selanjutnya, berapa jumlah sampel yang bisa diambil? Kita bisa mengambil sampel itu melalui kolom air dan juga substrat dengan volume sekitar 2 sampai dengan 4 liter. Sebaiknya itu bisa dipisah antara sampel substrat dan juga sampel air. Namun, kita juga bisa melakukan composite sampel dengan melakukan pencampuran substrat serta kolom air. Ini kira-kira contoh hasil yang bisa disampaikan dari eDNA. Ini juga salah satu hasil yang bisa dipresentasikan, yang merepresentasikan bagaimana famili atau genera dari arthropoda di suatu ekosistem. Sementara ini menunjukkan bagaimana distribusi secara vertikal jenis ikan yang hidup pada setiap kedalaman kolom perairan di laut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.